Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dzikrul mauti ila an qala al-hadis walamma su'ila salawatullah alaihi anil aqyas minan nas man hum qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyasu zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang cerdas, siapakah orang yang cerdas itu? Maka beliau pun menjawab, orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, paling banyaknya mengingat kematian. Orang yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan orang yang paling baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyasu, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Nah, inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang cerdas, yaitu yang pertama tadi adalah orang yang paling banyak menyebut ataupun mengingat kematian. Kenapa orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian? Karena sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dengan seringnya mengingat kematian, dengan seringnya menyebut kematian, maka orang tersebut akan zuhud kepada dunia dan akan pendek angan-angannya. Dia akan mempunyai sifat qanaah dengan rezeki yang sedikit diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmahnya. Kenapa menyebut kematian, mengingat kematian itu, kata Nabi, termasuk orang yang cerdas. Artinya orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih lama, kehidupan yang lebih panjang. Orang yang selalu mengingat kematian, maka dia akan sadar bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Kedelawas. Dan dia akan sadar bahwa kehidupan sesudah dunia inilah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang panjang, kehidupan yang sangat lama. Jadi kehidupan dunia ini adalah la'ibun walahun, hanya permainan dan senda gurau saja. Ibarat orang guring itu, dunia ini kayak orang guring, nah, kayak mimpi. Ketika dia terbangun, nah, terbangunnya itu kan berarti kita sudah sadar. Sadarnya itu adalah di alam akhirat. Jadi artinya mimpi itu kan gak ada bujur. Mimpi itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang sebenarnya ketika kita bangun. Nah, dunia ini diibaratkan seperti mimpi saja. Kemudian kapan kehidupan yang sebenarnya? Nanti ketika kita mulai berada di alam akhirat, yang dimulai di alam barzakh, di alam kubur nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan masa-masa itu sangatlah panjang.
ratusan tahun, ribuan tahun, tidak bisa kita memperkirakan berapa lama. Maka oleh sebab itu, orang yang cerdas, dia ingat dengan kematian, bahwasanya hidup setelah mati itu akan lebih lama dibanding kita hidup di dunia. Kemudian ahsanuhum lahu isti'dadan, orang yang paling baik mempersiapkan untuk mati itu. Kayak apa? Siapa orang yang paling baik menghadapi kematian? Adalah orang yang paling banyak beramal ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak mencari bekal untuk kehidupan yang lebih panjang. Kalau kita pergi perjalanan 3 hari, maka bekal kita pun hanya cukup, biasanya kita cukup untuk bawa 3 hari. Pakaian secukupnya, sabun mandi, ya, dan sebagainya lah kita siapkan. Yang sekiranya cukup untuk 3 hari tadi. Dan kalau kita mau perjalanan 1 minggu, maka tentunya yang kita bawa lebih banyak daripada kita hendak melakukan perjalanan yang selama 3 hari aja. Dan apabila kita ingin berangkat selama 1 bulan, maka yang kita bawa pun lebih banyak. Bekal yang kita bawa lebih banyak. Paling tidak kita akan lebih banyak membawa duitnya untuk bekal nanti selama 1 bulan. Dan kita mengetahui dalam 1 bulan itu kita kadakawa begawi, kadakawa mencari duit selain duit yang kita bawa dari rumah tadi. Jadi seapa cukupnya, itulah yang kalau kita pakai. Artinya di dalam perjalanan dan ketika sampai tujuan, kita kada begawi. Kalau bekal kita banyak, maka akan cukup di dalam waktu yang panjang. Tapi kalau bekal kita sedikit, mungkin sebelum kita sampai tujuan kita sudah kehabisan bekal. Nah, tentunya orang yang cerdas, dia ini bakalan nih 1 bulan lagi akan berangkat 1 bulan keluar negara, misalnya keluar kota, dan inya tahu selama sebulan itu kada kawa bagi apa-apa, maka selama 1 bulan sebelum berangkatnya sudah berusaha mencari duit, ya, mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang satu bulan tadi. Nah, berarti orang ini cerdas. Yang kada cerdas itu sudah tahu berangkat 1 bulan, 1 bulan lagi hendak tolak selama 1 bulan, inya kada siap-siap apa-apa, ya, cari duit kada. Berarti orang ini kada cerdas. Atau misalnya lagi kita diumumkan oleh pemerintah bahwa 1 bulan lagi Indonesia akan dilanda, ya, kemarau panjang, ya, kemudian hama, macam-macam penyakit, kemudian pokoknya segala macam cobaan ataupun musibah diinformasikan oleh pemerintah akan melanda Indonesia. Dan tentunya selama 1 bulan kita akan menghadapi musibah tersebut. Kalau sudah sampai waktunya, kita disarankan oleh pemerintah kada boleh keluar rumah, karena kalau keluar rumah dikhawatirkan akan terkena penyakit, terkena virus, yang mana kan nanti suatu saat di akhir zaman itu ada namanya dukhan, ya, kabut. Ini contoh. Maka kalau kita sudah diumumkan seperti itu, sebulanan kita hendak menghadapi masa-masa susah itu,
kita berusaha sudah mencari bekal untuk di rumah, karena sudah sebulan kita kada diberikan lagi keluar rumah. Makan nukar baras banyaki, manukar minyak hintalu banyaki, indomie banyaki, untuk bekal kita nih di rumah. Nah, menandakan orang yang kini cerdas, karena ini mempersiapkan diri ya ketika sampai waktunya persiapannya itu akan dia pakai. Nah, ini adalah perumpamaan orang yang cerdas untuk menghadapi akhirat, adalah dia menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan yang sangat panjang nanti. Jadi kalau ada orang yang hidup seadanya saja, ya beribadah kada tapi beribadah, pokoknya kada ada persiapan lah untuk menghadapi kematian, kada ada persiapan untuk kayak apa nanti nasibnya di akhirat. Jadi kada ada usaha untuk menambah bekal, kada ada usaha untuk menambah ketaatan. Berarti ini termasuk, kata Nabi, orang yang kada cerdas. Nah, jadi marilah kita berusaha supaya kita termasuk apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas. Persiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Bahkan nanti di akhirat kehidupan kita adalah kehidupan selama-lamanya. Kalau kita mendapatkan nikmat nanti di akhirat, kenikmatan surga, maka selama-lamanya kita mendapatkan nikmat di sana. Selawasan nikmat aja tuh. Jadi di surga itu kada ada hisab lagi. Kita hendak makan sebanyak-banyaknya, ya hendak berbuat apa saja, itu tidak ada larangan. Dan begitu juga sebaliknya, seandainya kita tergolong orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ditakdirkan untuk selamanya, maka selamanya lah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selamanya berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa selamanya tuh, Bar? Bisakah kita membayangkan selawasan mendapatkan azab? Bahkan satu detik pun kita tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diazab terus tiap detik. Dan itu salawasan. Karena di akhir itu ya selamanya, kada ada kematian lagi. Di neraka salawasan, di neraka, dan kada mati-mati. Diazab, dibakar, itu kada mati-mati. Di surga kayak itu juga salawasan dan kada mati-mati. Dan kita pun kada betuha, salawasan kada betuha di surga. Jadi kita ini sudah dikasih pilihan hendak masuk ke jalur mana, ke jalur neraka atau ke jalur surga. Kalau hendak masuk ke jalur surga, ini amaliyahnya di dunia, ini caranya, ini triknya. Kalau hendak masuk ke neraka, ya kayak ini juga caranya. Makanya surga itu huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang kada nyaman. Wa huffatin naru bisyahawat. Dan neraka itu diliputi dengan yang enak-enak, dengan syahwat. Maksiat, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan. Ya, itu kan syahwat semua, kenikmatan yang mereka rasakan sewaktu di dunia. Sedangkan surga yang alih-alih, yang kada kita sukai, sembahyang 5 kali sehari, ya, berzakat, puasa, kan yang ibaratnya memaksa diri kita semua berbuat baik kepada orang lain. Secara zahirnya ini kada nyaman, secara zahirnya, tapi pada hakikatnya ini adalah satu kenikmatan dan kelezatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kada sedikit para ulama yang berangan-angan nanti di akhirat itu ada sholatnya, angan-angan, ya. Supaya apa? Karena berarti mereka sudah mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah. Jadi bukan suatu hal yang tidak disenangi lagi. Ibadah itu adalah suatu hal yang disenangi, tapi kita belum sampai ke sana. Tingkatannya belum sampai apa yang mereka rasakan. Jadi yang kita rasakan sekarang ini seakan-akan kita ibadah tuh masih merasa terpaksa, masih merasa berat. Sholat itu masih hendak lakas, puasa tuh hendak lakas juga berbuka, ya. Jadi di dalam ibadah kita masih belum merasakan nikmat dalam ibadah tersebut. Nah, jadi berusaha, jangan kita diam di tempat, berusaha naik ya sedikit demi sedikit. Paling kada ada usaha supaya paling tidak kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah itu nyaman sudah. Ya, nikmat dalam ibadah. Semakin lawas ibadah, semakin lezat, semakin nikmat. Nah, ini luar biasa. Ya, sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama al-amilin, para aulia, para muqarrabin, mereka sudah merasakan itu semua. Bahkan sholat itu adalah satu hal yang mereka tunggu-tunggu, mereka hadang-hadang. Setelah sholat zuhur, menunggu lagi kapan lagi sholat asar nih, ditunggui, kada sabar lagi hendak sembahyang asar. Setelah sholat asar menunggu sembahyang maghrib, kada sabar lagi hendak maghrib nih. Saking nikmatnya merasakan ibadah sholat itu. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kehidupan akhirat itu tidak ada akhirnya, baik di neraka ataupun di surga. Dan kehidupan dunia ada akhir. Kehidupan dunia yang sementara ini sangat menentukan apakah kita nanti di surga atau di neraka. Kehidupan yang sebentar, yang hanya puluhan tahun saja, itu menentukan tempat kita nanti di akhirat, surga atau neraka. Nah, itulah sebabnya ya, waktu yang sangat sebentar ini kita di dunia harus kita pergunakan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan tempat yang mulia nanti di akhirat. Kalau sudah kita berada di alam kubur, kada kawa ibadah lagi. Ya, kalau sudah di alam kubur kada kawa beribadah, hendak sembahyang kada kawa lagi, hendak mengaji kada kawa, hendak sedekah kada bisa. Jadi hanya tinggal kita memanen pahala ataupun ibadah yang sudah kita perbuat. Seapa kita ibadah di dunia, ya seitulah kita dapatkan nanti di alam kubur. Ada kalau lagi menambah, kecuali kalau ada kiriman dari orang. Itu pun kalau ada yang mengirimi kita. Kalau kada ada, ya berarti kita hanya mengandalkan amal kita seorang aja lagi. Maka yang ada nanti di alam kubur adalah penyesalan dan penyesalan saja. Kenapa dulu waktu hidup di dunia kada banyak bersedekah? Kenapa waktu hidup di dunia dulu kada banyak sholatnya? Kenapa waktu hidup di dunia itu kada banyak sholawatnya? Kenapa waktu hidup dunia kada banyak membaca Quran? Menyesal ya lagi di surga. Dan penyesalan nanti di alam kubur itu tidak ada gunanya lagi. Jadi kalau bisa itu kita menyesal tuh wayah ini, ya. Kayak apa menyesal wayah ini? Rasakan kalau kita sudah berada di alam kubur. Rasakan. Sekiranya kalau Allah cabut nyawa kita sekarang, ya sekarang nih Allah cabut nyawa kita, apakah kita sudah berada dalam bekal yang cukup atau bekal kita masih kurang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentunya
pasti banyak di antara kita, terutamanya ulun pribadi, pasti masih merasa bekal kita masih kurang. Kalau seandainya saat ini Allah cabut nyawa kita, berarti bekal kita masih sedikit. Nah, kalau Allah mencabut nyawa kita, ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita belum siap, arti belum siap itu bekal kita masih sedikit. Nah, tentunya ini akan menyebabkan penyesalan nanti di alam kubur. Nah, coba dulu sembahyang banyak, coba dulu baca Quran banyak, coba dulu ini disedekahkan, coba dulu hadir terus majelis ilmu, maka akan aku dapatkan kedudukan yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada sekarang yang aku dapatkan. Ini orang yang sudah banyak amalnya kayak itu menyesal. Jadi orang yang masuk surga pun bisa menyesal juga. Kenapa orang surga bisa menyesal? Ya. Inya menyesal kenapa kada kaya kawannya mendapatkan surga yang lebih tinggi dari inya. Ya. Hidup berkawan, sama-sama berkawan waktu di dunia. Sembahyang sama-sama, tolak ke masjid sama-sama. Tapi kenapa kawannya lebih tinggi derajatnya di surga itu? Berarti derajat surga yang lebih tinggi pasti lebih enak. Ya, apalagi yang paling tinggi itu lebih mumtaz, lebih istimewa. Nah, inya beriri dengan kekawanannya yang lebih tinggi. Padahal di dunia dulu sama-sama inya hidup, sama-sama berkawan, sama-sama berusaha. Nah, ternyata kawannya lebih banyak ibadahnya semasa hidup di dunia. Ini yang mulanya menyesal. Kenapa aku dulu kada kaya kawanku, rajin sembahyang, rajin mengaji, rajin hadir majelis ilmu, rajin bersedekah. Menyesal, dan penyesalan itu pun tidak ada gunanya. Jadi salawasan pun inya akan mendapatkan surga yang sudah ditetapkan Allah dan kada kawa lagi naik ke tingkat yang atas. Salawasan. Kalau yang tingkat atas kawanya turun ke bawah, tapi yang bawah kada kawa naik ke atas. Walaupun sebenarnya surga yang paling bawah itu sudah nyaman, sudah nikmat. Tapi ketika dia melihat kenikmatan yang surga di tingkat atas lebih nikmat lagi, nah itulah dia merasa menyesal. Kenapa kada menggunakan waktu di dunia itu ya seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ulun ceritakan tentang orang ahlul bala. Orang yang selalu hidupnya di dunia ini mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, ternyata hikmahnya sangat besar. Jadi diceritakan bahwasanya orang yang ahlul bala yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, baik itu dengan sakit, baik itu dengan kesusahan ekonominya, baik itu macam-macam masalah keluarga dan sebagainya, dicoba semuaan. Pokoknya setiap hari ini tanpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi susah, makan ngalih, pencarian ngalih. Ini salah satu cobaan ahlul, tapi nya sabar. Maka orang yang seperti ini masuk surga tanpa hisab dan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kawan-kawannya yang menyaksikan daripada kaum muslimin ya, menyaksikan kawannya ahlul bala tadi mendapatkan tingkatan yang begitu tinggi di sisi Allah, maka yang lain berhiri lawan orang yang ahlul bala tadi. Berhirinya apa? Ya, berhiri karena ia mendapatkan tingkatan surga yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, dan ia minta lawan Allah, ya Allah, tolong hidupkan kami kembali ke dunia ya Allah, tolong hidupkan lagi kami ke dunia dan berilah kami cobaan seberat-beratnya untuk kami.
Walaupun engkau potong anggota tubuh kami, engkau potong tangan kami, engkau potong kaki kami ya Allah, tidak apa-apa. Yang penting kami bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagaimana engkau berikan anugerah kepada orang ahlul bala tadi. Ini orang yang ahlul bala, yang sabar terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besar pahala ataupun derajat yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah jadikan ahlul bala ini kada semua orang, hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang Allah anggap orang itu bisa dan mampu menanggung cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang pilihan saja, kada semua orang mendapatkan itu, karena kada semua orang sanggup menahan ataupun mengemban bala ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita kadang dicoba sedikit aja mengeluh, dicoba ekonomi yang susah sudah mengeluh, kadang dicoba dengan anak kita penyakitan kita sudah mengeluh ya. Padahal ini kan cobaan dari Allah. Anak kita selalu sakit, anak kita ada kekurangannya, mengeluh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, dari hikmah itu, dengan cobaan itu, yang pertama Allah hendak mengampuni dosa kita, dan yang kedua Allah hendak mengangkat derajat kita kalau kita bersabar. Tapi ketika kita kada sabar, maka Allah pun menghentikan cobaan itu. Allah kada melanjutkan ujiannya, cukup sampai di situ. Kenapa? Karena ketika kita diuji kada lulus. Kada lulusnya dengan apa? Karena kita mengeluh tadi, kada sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sabar dengan ujian tersebut, berarti kita naik kelas. Semakin tinggi kelas kita, semakin susah ujiannya. Artinya semakin banyak orang itu cobaannya, semakin banyak kehidupan kita ini ujiannya, itu menandakan kita itu sudah tinggi tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus sabar. Para anbiya kayak apa cobaannya? Semakin tinggi derajatnya si Allah, maka semakin tinggi cobaannya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi bukan berarti Allah ketika cinta kepada seorang hamba Allah kasih nikmat, Allah kasih kesenangan, tidak. Rupanya kalau Allah itu katuju dengan seorang hamba, ya, maka Allah memberikan ujian kepadanya. Ya, semakin senang Allah, semakin Allah uji orang tersebut, semakin Allah kasih cobaan orang itu. Semakin banyak cobaannya, maka semakin tinggi nanti kedudukannya dengan Allah. Semakin dekat nanti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap cobaan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita berusaha untuk bersabar dan menerima ujian tersebut. Mudah-mudahan dengan ujian tersebut bisa mengampuni dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas, innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang, Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Artinya Allah kada melebihi. Kalau inya kada sanggup, maka Allah kada bakal memberikan ujian yang lebih dari itu. Jadi Allah kasih ujian kepada kita, berarti Allah sudah mengetahui orang ini pasti bisa menjalani ataupun menghadapi ujian tersebut. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai kita merasa kita yang paling besar diberikan musibah oleh Allah. Jangan sampai kita beranggapan, ya Allah musibah ini, ujian ini ya Allah, ulun kada sanggup menghadapinya. Sebegitu berat ujian ini ya Allah. Sedangkan Allah tahu kalau cobaan ini kita bakal bisa untuk menghadapinya. Maka berprasangka baiklah, ya Allah, ulun mengetahui bahwasanya Engkau memberikan ujian ini, ulun yakin ulun bisa menghadapinya.
ya, sesuai dengan apa yang engkau berikan kepada setiap hambamu, karena engkau tidak akan memberikan cobaan ataupun ujian kecuali dengan sesuai kapasitas masing-masing. Jadi yakini diri kita, kuatkan diri kita bahwasanya kita mampu untuk menjalani ujian tersebut. Jalani dengan sabar, maka dengan sebab itulah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas perlu kita kasih catatan bahwasanya menghadapi ujian dari Allah itu tidak mudah. Ada sedikit di antara kita yang mengeluh dengan ujian tersebut, ada sedikit dari kita yang kada sabar dengan ujian tersebut. Nah, inilah yang perlu sedikit kita rubah, ya, sedikit kita perbaiki. Yang dulunya mengeluh jadi sabar, yang dulunya kita kada sabar menjadi orang yang sabar, yang dulu kada menerima sekarang berusaha menjadi orang yang menerima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, supaya kelas kita naik. Kada di situ-situ aja. Kalau kelas kita belelawasan kelas 1 aja, ya ujiannya ngintu-ngintu aja. Jadi jangan kita senang, alhamdulillah ya, salawas ulun hidup ini jarang diuji oleh Allah taala, anak selalu sehat, harta selalu nyaman, usaha lancar terus, hajat takabul terus. Ini perlu dipertanyakan. Yang dipertanyakan apa? Kenapa Allah kadang memberikan ujian kepada kita? Allah kadang memberikan ujian kepada kita karena Allah mengetahui kita kalau dikasih ujian kita kada sabar. Kalau Allah kasih ujian kepada kita kada siap untuk menghadapi ujian tersebut. Ujian Allah lebih baik kada usah diuji. Tapi kalau kada diuji, kelas kita kada naik-naik, ya di kelas itu aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dan bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi walikin salihah.